warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang UPMP inverting dan non-inverting. Saya di sini mewakili kelompok saya, kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Bisma Ali Akbar, kedua Ardiansyah Nugraha, yang ketiga Pandi Aditya Eka Wicaksana. Kami dari mahasiswa D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Oke, saya akan melanjut menjelaskan tentang inverting dan non-inverting. Inverting adalah konfigurasi OPMP di mana sinyal input diterapkan ke terminal inverting kaki minus dan non-inverting di kaki plus, di-groundkan. Output dari rangkaian ini memiliki polaritas yang berlawanan dengan input terbalik. Vout sama dengan min RF per RIN kali VIN. RF resistor feedback yaitu atau umpan balik, sedangkan RIN resistor input. Tanda negatif menunjukkan pembalikan fase atau inverting. Karakteristiknya impedansi input rendah. Gain dapat diatur dengan memilih nilai RF dan RIN. Output terbalik fase dengan input. Non-inverting. Non-inverting adalah konfigurasi OPMP di mana sinyal input diterapkan ke terminal non-inverting, kaki plus, sedangkan terminalnya di kaki minus atau inverting. Dihubungkan ke ground melalui resistor. Output dari rangkaian ini memiliki polaritas yang sama dengan input, tidak terbalik. Rumusnya Vout sama dengan 1 ditambah RF per RIN kali VIN. RF yaitu resistor feedback atau umpan balik, RIN resistor input. Oke, saya akan membuat rangkaian inverting konfigurasinya total ada 3 dan non-inverting juga konfigurasinya total ada 3. Saya akan membacakan yang konfigurasi pertamanya yaitu V1-nya sama dengan 2V, R1-nya 100 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Konfigurasi 2 yang inverting 5VI sama dengan 5V, R1-nya 200 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Konfigurasi ketiga V sama dengan 5V, R1-nya 300 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Untuk yang non-inverting konfigurasi 1, VI sama dengan 2V, R1 sama dengan 100 kilo ohm, RF sama dengan 500 kilo ohm. Konfigurasi kedua, VI sama dengan 7V, R1 400 kilo ohm, RF-nya 600 kilo ohm. Untuk yang konfigurasi ketiga, VI sama dengan 7V atau volt, R1 300 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, kita akan coba simulasikan di aplikasi MATLAB. Sebelum itu, pertama kali yang harus dilakukan yaitu umumkan aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. Kita klik Simulink di atas. Pilih ke menu blank model. Oke, sebelum rangkaian inverting atau non-inverting, kita akan memerlukan komponennya terlebih dahulu. Untuk komponennya bisa dicari di library browser. Klik di sini atau lebih mudahnya bisa klik di layar putihnya sini, mouse-nya klik 2 kali. Ya, akan muncul seperti ini, tinggal search komponennya. Komponen yang dibutuhkan untuk rangkaian inverting yaitu voltage sensor, AC voltage source, resistor, RF, UPMP, electrical reference, PSV output, solver configuration, scope, V input atau PSV input. Oke, kita cari satu persatu. Yang pertama voltage sensor. Untuk voltage sensornya kita memerlukan ada 2. Nah, setelah itu kita mencari AC voltage.
Setelah itu kita mencari resistor. Resistornya kita beli dua, yang satu untuk RF-nya. Oke, setelah itu kita cari OP-AMP. Oke, setelah itu kita cari electrical reference. Kita memerlukan dua komponen electrical reference. Oke, setelah itu kita mencari PS atau V output. PS Simulink converter. Kita memerlukan dua dua komponen. Oke. Setelah itu kita mencari solver configuration. Oke. Setelah itu komponen selanjutnya yaitu scope. Kita mencari scope. Oh, mohon maaf. Scope. Oke. Setelah komponennya terkumpul semua, kita akan mulai merangkainya menjadi inverting. Untuk yang pertama, voltage source-nya kita geser dulu. Setelah itu ke AC voltage kita taruh ke sini. Resistor. Setelah itu resistor yang kedua untuk RF-nya. Setelah itu OPMG. Kita perbesar OPMG-nya. Oke. Setelah itu groundnya ditaruh di kaki plus. Nah, untuk OPMP-nya kan kaki plusnya ada di sisi atas, untuk kaki minusnya di sisi bawah. Sebelum itu kita balik dulu terlebih dahulu. Format. Kita masuk ke format. Flip block name. Format. Up down. Nah, kaki plusnya sudah ada di bawah, kaki minusnya sudah ada di atas. Oke, selanjutnya untuk scope-nya kita taruh di atas kanan. Kita besarkan dulu scope-nya. Oke. Untuk AC, untuk voltage sensor yang kedua kita taruh di sebelah kanannya, di sebelah kanan bawah. Nah, itu untuk PS atau V inputnya kita taruh setelah kita taruh di atasnya RF. Mohon maaf, kita taruh di atas RF. Untuk yang di outputnya kita taruh di sebelahnya voltage sensor. Sebelumnya kita rotate terlebih dahulu supaya menghadap ke atas. Oke, biar nggak bingung, ini namanya saya ganti dulu ganti dulu namanya ke V input. Ini juga akan saya ganti dulu namanya ke V output. Oke.
Ini juga saya ganti dulu namanya ke RF ya tidak bingung. Oke, setelah itu kita tinggal menggabungkannya menjadi satu. Kakinya voltage sensor yang sebelah kiri kita sambung ke V inputnya biar lebih bagus kita tarik dulu dari keluar biar tampilannya oke. Setelah itu untuk kaki plus dari voltage sensornya kita sambung ke resistor dan untuk resistor kita sambung ke kaki minnya OIMP. Oke. Setelah itu kaki yang voltage sensor bawah sebelah kanan kita sambungkan ke kaki voltage sensor sebelah yang kedua sebelah kanan bawah. Nah, untuk AC voltage source kita sambungkan dulu ke atas, yang plus ke atas dan yang minus ke bawah. Terus disambung ke kakinya OMP yang plus, yang plus. Nice. Setelah itu outputnya kita sambung ke voltage sensor yang kedua. Kaki voltage sensor kedua yang sebelah kiri kita sambungkan ke V output. Oke. Setelah itu sebelum RF yang plus disambungkan ke jalur rangkaian kaki minus dari OIMP. Nah, itu yang minus kita sambungkan ke outputnya, output dari OIMP. Jadi setelah itu kita sambung dari V input ke scope-nya, V output ke Oke, sudah jadi rangkaian. Oh ya, mohon maaf. Untuk yang AC voltage source-nya, kaki yang bawah belum disambungkan. Yang minus. Nah, oke. Sudah selesai, sudah tersambung semua untuk yang rangkaian inverting. Karena ada 3 konfigurasi, kita copy saja supaya lebih mudah. 1, 2, 3. Ini untuk yang inverting. Oke, kita masukkan dulu nilai dari komponennya. Untuk konfigurasi 1, V-nya yaitu 1 volt, V-nya yaitu 2 volt, resistornya 100 kilo ohm, RF-nya 500. Setelah semuanya isi nilai komponennya, selanjutnya yaitu step selanjutnya kita run. Maaf ada supaya tidak terlalu berat,
Ketika run, angka baiknya komponen yang dua ini kita off kan. Oke, sekarang. Oke, kita isi terlebih dahulu. V1 dari konfigurasi 1, 2 volt. Untuk resistornya 100 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, sudah sesuai. Biar nggak terlalu berat, komponen yang lainnya kita off-kan terlebih dahulu. Oke, kita run untuk konfigurasi satunya. Oke, setelah itu kita lihat ke scope-nya. Karena gelombangnya seperti ini, supaya lebih jelas, kita pakai tools yang atas, atau panah ke atas, klik. Setelah itu ada gambar tangan, kita geser menggunakan icon gambar tangan, kita geser terlebih dahulu. Untuk memperjelas grafiknya, kita menggunakan tools yang ini, kita geser pelan saja, dikit saja, biar terlihat grafiknya. Oke, cara melihat grafiknya yaitu yang ini inputnya, ini outputnya. Kalau outputnya grafiknya turun ke bawah, artinya ini minus satuannya. Supaya lebih jelas lagi, kita lihat yang ada reflection sebelah kanan ini. Karena grafiknya minus, arahnya ke bawah, artinya nilai yang ini minus 9,972. Artinya dia nilainya minus 9,972. Karena ini 9,9 jadi dikenakan ke 10. Jadi kita menulis tabelnya yaitu 10. 10 minus 10. Oke. Untuk yang konfigurasi 2 hasilnya minus 12,5. Oke, kita coba dulu apakah bisa sesuai 12,5. Oke, untuk konfigurasi satunya sudah selesai. Kita coba konfigurasi kedua. Kita pastikan dulu nilainya. Konfigurasi kedua, VI-nya, VI untuk konfigurasi kedua yaitu 5. Oke, kita ganti 5. Resistornya 200 kilo ohm. Untuk AC voltnya tadi 5 volt ya. RF-nya 500 kilo ohm. Oke. Setelah itu kita run.
Oke, sudah bisa 5 200 resistornya kasih voltage source-nya 5 volt, untuk RF-nya 500 kilo ohm. Oke, setelah itu kita run. Setelah di run kita lihat hasilnya. Oke, sama seperti tadi caranya. Kita pakai tools yang gambar ini supaya dia gambar di tengah, lalu pakai icon gambar tangan, tinggal digeser, lalu pilih tools yang ini sedikit saja misalnya supaya lebih jelas grafiknya. Kita geser dulu, saya bisa melihat awalnya itu di mana. Oke, yang atas V output, yang bawah V input. Yang atas V input, yang bawah V output. Yang atas menunjukkan V inputnya 5. Untuk yang bawah, karena grafiknya turun, artinya minus. Karena ini kan nggak kelihatan ini satuannya berapa. Lebih jelasnya lihat di trace selection, V outputnya yaitu 12,5. Kenapa ini bisa jadi 12,5? Karena di belakangnya ada plus 01. Jadi satuannya bisa beragam. Artinya 12,5. Karena ini grafiknya ke bawah, artinya ini minus 12,5. Oke, artinya sesuai sama tabelnya 12,5. Untuk konfigurasi ketiga hasilnya minus 8,3. Kita coba konfigurasi ketiga. Oke, kita off kan dulu biar nggak terlalu berat. Untuk konfigurasi ketiga, inverting. Oke, untuk VI-nya yaitu 5, resistornya 300 kilo ohm, V-nya tadi 5 volt, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, kita run. Setelah itu kita lihat di scope. Nah, caranya sama halnya seperti tadi. Menggunakan icon tangan lagi geser. Setelah itu kita menggunakan tools yang ini untuk melihat grafiknya supaya lebih jelas. Gesernya pelan-pelan saja, jangan terlalu banyak, takutnya nanti grafiknya hilang. Setelah itu icon gambar tangan kita geser supaya lebih jelas melihat V outputnya. Oke, V outputnya grafiknya turun ke bawah, artinya dia nilainya minus. Karena di sini kurang jelas atau pasti ini nilainya berapa, untuk lebih pastinya kita melihat di trace selection 8,3. Artinya nilainya minus 8,3. Oke, kita lihat lagi di PPT-nya tadi, tabel konfigurasi ketiga minus 8,3. Oke, sesuai. Setelah itu kita akan membuat rangkaian non-inverting. Kita off-kan dulu ya, supaya nggak terlalu berat. Oke, setelah itu kita membuat rangkaian non-invertingnya.
Sama halnya seperti tadi cara mencari komponen misalnya klik dari browser atau tinggal sebentar atau tinggal diklik di layar dua kali. Komponen yang diperlukan di non inverting yaitu hampir sama, voltage sensor. Voltage sensornya ada dua, kita perlu dua. Oke, setelah itu AC source, kita cari AC source-nya. AC source, oke, kita pilih bawah. Setelah AC source, kita pilih resistor, cari dulu resistornya. Resistornya kita perlu dua, yang satu untuk RF. Setelah itu kita cari electrical resistance. Electrical resistance atau ground bahasa gampangnya. Kita perlu tiga, kita copy aja menjadi tiga. Oke. Setelah itu ISP input dan outputnya. Oke, kita perlu dua untuk yang input dan output. Setelah itu kita cari OPMP yang seperti tadi. OPMP. Oke. Setelah itu kita cari scope. Setelah scope kita cari software configuration. Oke. Setelah terkumpul komponennya mari kita rangkai menjadi rangkaian non inverting. Oke, yang pertama kita ambil dulu yang voltage sensor. Yang kedua voltage AC voltage source taruh sini. Setelah itu ground kita taruh groundnya di bawahnya AC voltage source. Setelah itu V inputnya kita taruh di atas sini. Lalu OPMP-nya kita perbesar terlebih dahulu supaya jelas. Oke. Setelah OPMP resistor kita taruh di bawahnya OPMP. Kita taruh terlebih dahulu. Oke. Setelah itu software configuration kita taruh di sini. Lalu ground taruh di bawahnya resistor. Setelah itu resistor yang kedua atau adaptasinya kita taruh lagi. Untuk voltage sensor yang kedua kita pindahkan dan taruh di output setelah UPMP-nya dan resistornya. Setelah itu kita kasih ground lagi. Lalu V outputnya kita taruh ke sini, kita taruh terlebih dahulu menghadap ke atas. Lalu scope. Oke, scope-nya kita taruh sini. Kita perbesar lagi scope-nya. Oke, tinggal kita sambungkan satu dari satu. Kaki voltage sensor sebelah kiri nyambung ke input. Inputnya sambungkan ke input sambung ke scope. Nah, setelah itu kaki voltage sensor sebelah kanan kita sambungkan ke ground. Oh ya, groundnya tinggal satu, mohon maaf. Dari sini kita sambungkan. Oke, untuk voltage sensor yang plus kita sambungkan ke kaki plusnya OMP. Sumbernya kita sambungkan ke kaki plusnya juga. Maaf, bentar. Kita tadi hasil voltage. Lalu yang kaki minus sambungkan ke ground, kaki plusnya nyambung ke kaki plus OMP. Untuk kaki minusnya OMP kita sambungkan ke resistor. Dari resistor kaki plusnya resistor, kaki minusnya resistor ke ground. Setelah itu kita sambungkan ke software configuration. Untuk kaki plus RS-nya kita sambungkan ke input rangkaian kaki minus OMP. Setelah itu output OMP kita sambungkan ke kaki plusnya voltage sensor. Untuk kaki minusnya RS kita sambungkan ke sini. Setelah itu kaki voltage sensor yang sebelah kanan kita sambungkan ke ground. Untuk kaki voltage sensor sebelah kiri kita sambungkan ke outputnya. Output. Nah, bukan outputnya kita sambungkan ke scope. Oke, sudah selesai seperti ini rangkaian non inverting. OMP non inverting tinggal kita copy karena tadi ada konfigurasinya total ada 3, tinggal copy saja supaya menjadi 3. Ctrl V, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V, sebanyak 3 kali. Oke, berhubung di sini sudah ada 3 rangkaiannya, tinggal kita masukkan saja nilainya. Oke, kita nyalakan dulu rangkaiannya, konfigurasi 1. Kita lihat di PPT-nya tadi, konfigurasi 1 non inverting, voltnya 2, R1-nya 100 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, kita lihat dan hasilnya 12. Oke, kita coba simulasikan. Kita lihat
Oke, kita isi V-nya 12 volt, resistornya 100 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, setelah itu kita coba run, kita lihat scope-nya. Sama halnya seperti yang dilakukan tadi, pakai tools yang ini supaya lebih rata. Kemudian ambil tools tangan digeser ke kanan sedikit. Setelah itu pakai tools yang ini untuk melihat melihat grafiknya supaya lebih jelas. Apakah dia turun atau naik. Oke, ini kita pakai tools yang gambar kanan lagi, kita geser lihat outputnya apakah naik atau turun. Oke, karena outputnya naik, artinya nilainya plus. Kita lihat di trace selection, karena di sini kurang jelas satuannya berapa, kurang jelas. Biar lebih jelas lagi kita lihat di trace selection, yaitu 11,9. Oke, apakah sesuai dengan tabelnya? 11,9 kita bulatkan menjadi 12. Oke, sesuai, artinya sesuai dengan simulasi. Oke, kita coba konfigurasi keduanya. Voltnya 7, resistornya 400 kilo ohm, RF-nya 600 kilo ohm. Hasilnya 17,4. Oke, kita coba di simulasi konfigurasi kedua. Oke, kita masukkan AC AC voltnya, kita masukkan, kita setting ke 7 volt. Oke, sudah. Setelah itu resistornya 400 kilo ohm. Oke, sudah. RF-nya 600 kilo ohm. 600 kilo ohm. Oke, untuk merubah satuannya bisa diklik sini, klik yang paling gambar tanah bawah. Nah, ini satuannya mili ohm, kilo ohm, mega ohm, dan lain-lain. Oke. Oke, setelah itu kita run, kita coba lihat di scope. Caranya sama seperti tadi. Oke, karena V outputnya yang bawah ini grafiknya naik, artinya nilainya plus. Di sini kan kurang jelas nih berapa nilainya. Lebih jelasnya kita lihat di trace selection. Trace selection menunjukkan 1,748 plus 1, artinya dia 17,4. Kita lihat lagi di tabelnya. Oke, 17,4. Sesuai. Sekarang kita coba konfigurasi ketiga. V satunya 17 volt, R resistor satunya 300 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Kita coba lihat VO-nya nanti. Oke, konfigurasi ketiga. Ini konfigurasi keduanya kita off-kan dulu supaya nggak berat. Lalu konfigurasi ketiga. Sama halnya seperti tadi, kita setting dulu satuan
voltnya 7, dan juga untuk resistornya 300 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Oke, kalau sudah tinggal kita run. Setelah itu klik scope, sama halnya seperti tadi cara mengoperasikannya. Oke, V inputnya 7, V outputnya artinya ini V outputnya 18,6. Tahu dari mana 18,6? Lihat di resolution lebih jelas, karena di sini kurang jelas nih angkanya berapa. Dan grafiknya kalau naik artinya nilainya plus, kalau turun minus. Ini grafiknya naik artinya dia plus 18,6. Oke, kita coba lihat sesuai dengan konfigurasi tabel ketiga. Oke, untuk simulasinya inverting dan inverting kita sudah selesai, tinggal ke matematisnya, kita menghitung secara manual. Kesimpulan, rangkaian op-amp setting dan inverting hampir sama. Yang membedakan hanyalah penempatan resistor atau RI dan sumber tegangan yang masuk ke tadi inverting. Sementara bersama memiliki sumber tegangan yang disertai resistor sekitar sumbernya yang bertemu di tadi inverting. Untuk analisanya sendiri yaitu op-amp inverting konfigurasi 1 diketahui VI 2 volt, RI 100 kilo ohm, RF 500 kilo ohm. Ditanya VO. Jawab VO sama dengan minus RF dibagi minus RF RI, PI sama dengan minus 500 per 100, 2 sama dengan min 10 volt. Konfigurasi 2 diketahui VI sama dengan 5 volt, RI sama dengan 200 kilo ohm, RF sama dengan 500 kilo ohm. Ditanya VO. Jawab VO sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 500 per 200 dikali 5 sama dengan negatif 12,5 volt. Konfigurasi diketahui VI sama dengan 5 volt, RI sama dengan 300 kilo ohm, RF sama dengan 500 kilo ohm. Ditanya VO. Jawab VO sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 500 per 300 dikali 5 sama dengan minus negatif 8,3 volt. Ya, selanjutnya yaitu op-amp non-inverting. Konfigurasi pertama yaitu diketahui VI sama dengan 2 volt, RF 500 kilo ohm, I sama dengan 100 kilo ohm. Ditanya VO. Jawab VO sama dengan dalam kurung 1 tambah RF per I dikali PI sama dengan dalam kurung 1 ditambah 500 tambah 100 dikali 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 volt. Untuk konfigurasi kedua diketahui VI sama dengan 7 volt, RI sama dengan 400 kilo ohm, RF 600 kilo ohm. Jawab. Ditanya VO, jawab sama dengan dalam kurung 1 ditambah RF per I dikali VI sama dengan dalam kurung 1 ditambah 600 per 400 dikali 7
sama dengan 7 dikali 2 tambah 5 kali dengan 17,5 volt. Lalu konfigurasi 3, diketahui VI sama dengan 7 volt, RI sama dengan 300 kilo ohm, RF sama dengan 500 kilo ohm. Ditanya VO, jawab sama dengan PU sama dengan dalam kurung 1 ditambah RF per RI dikali VI sama dengan dalam kurung 1 ditambah 500 per 300 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2,6 sama dengan 18,6 volt. Untuk perbandingan dari hitungan matematis dan simulasi untuk OM inverting, yaitu konfigurasi pertama sama negatif 10 volt, konfigurasi 2 dari simulasi 12,5 volt, dari matematis negatif 12,5 volt. Lalu konfigurasi ketiga, VO nya negatif 8,3 volt, matematis negatif 8,3 volt. Untuk yang non inverting, di konfigurasi pertama 12 volt, di matematis 2 volt, konfigurasi kedua di simulasi 17,4 volt, di matematis untuk konfigurasi kedua yaitu 17,5 volt, konfigurasi ketiga pada tabel simulasi 18,6 volt, pada konfigurasi ketiga matematis 18,6 volt. Kesimpulan, rangkaian op-amp resetting dan inverting hampir sama, yang membedakan hanyalah penampakan resistor atau RI dan sumber tegangan yang masuk ke tadi resetting. Sementara bersama memiliki sumber tegangan yang disertai resistor sekitar sumbernya yang bertemu di tadi resetting.